seperti ya betul ya, dalam keseharian kita itu pasti akan menemukan banyak konflik ya, gitu, akan menemukan banyak konflik gitu terkait dengan apa tadi teh Pak, dilema etika dan rujukan moral gitu ya. Kalau dilema etika itu kan simbolnya benar versus benar gitu kan ya, benar versus benar gitu ya. Pertanyaan saya pertama itu, bisakah Bapak menceritakan sebuah situasi di mana Bapak harus membuat keputusan yang mengandung dilema etika? Terus apa saja ya faktor-faktor yang Bapak pertimbangkan dalam membuat keputusan? Pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih kemudian atas pertanyaannya, dan Bapak Ibu sekalian. Ini sebenarnya pertanyaan berulang ya, karena setiap tahun juga saya di beberapa guru penggerak juga wawancari dengan topik yang sama. Jadi setidaknya mungkin dari beberapa pertanyaan itu memang sudah paham. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, biasanya saya selalu melihat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan masalah konflik etika itu, saya selalu mendasarkan keduanya itu terhadap dua hal, dimana saya nanti pun akan menyelesaikan permasalahan tersebut itu berdasarkan dua hal tersebut. Pertama itu berdasarkan kebijakan. Kalau berdasarkan kebijakan berarti itu benturannya nanti dengan aturan. Yang kedua itu adalah berdasarkan kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan itu biasanya lebih ke arah faktor humanis, dimana saya nanti akan menghadapi masalah tersebut itu berdasarkan pertimbangan saya sebagai seorang kepala sekolah, sebagai pemimpin, dan juga saya sebagai seorang manusia. Makanya untuk beberapa faktor yang beberapa masalah yang terkait dengan masalah etika ini memang kadang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu ya, dengan mudah gitu ya, karena biasanya benturannya itu adalah dengan masalah human kita gitu ya, sebagai seorang manusia berhadapan dengan manusia kembali gitu ya. Kita hidup di bidang pekerjaan yang memang berhadapan dengan manusia. 80% kita itu komunikasi dengan manusia, 20% itu sebenarnya komunikasi dengan administrasi, kegiatan gitu ya, kegiatan-kegiatan. Tapi kita 80% dengan manusia, baik dengan teman sejawat, pimpinan, ataupun pastinya sebagai objek yang utama itu adalah anak-anak kita di kelas. Nah, makanya mungkin dua hal tersebutlah yang biasanya selalu menjadi patokan saya untuk mempertimbangkan. Contoh ya Bapak dan Ibu sekalian, ada orang tua di sekolah yang dia sudah sepuh menjelang pensiun, antara izin atau antara diizinkan atau tidak ketika dia meminta DL kepada saya, itu saya suka mempertimbangkan kalau yang sudah tua itu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia di sekolah pun datang, duduk, terus kemudian mengantuk, tidur di meja, asa kasihan juga ya gitu ya.
saya selalu menganggapnya itu sebagai sebuah reward kepada dia mungkin menjelang pensiunnya, sehingga saya selalu mengizinkan ketika untuk DL. Tapi ketika misalnya dia masih muda, masih semangat, punya tenaga, masih bisa berkontribusi banyak buat sekolah, biasanya saya tidak mudah untuk mengizinkan DL itu sendiri. Nah, kenapa? Karena ya tadi ya ada pertimbangannya. Jangan-jangan dia hanya mencari zona nyaman